السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, Allah Azza wa Jalla dengan karunia-Nya, Ia membukakan pintu-pintu rahmat. Salah satu pintu rahmat adalah ilmu. Orang-orang yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari agamanya, pelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan dikelilingi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali menuntut ilmu, mempelajari pada kesempatan malam hari yang mudah-mudahan yang Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu taala anha anna Umma Sulaimin wa hiya imra'atu Abi Talhah radhiyallahu anhuma qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'atil ghuslu idha ihtalamat qala na'am idha ra'atil ma'. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Sulaim, istri dari sahabat Abu Talhah radhiyallahu taala anhuma, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
Allah Azza wa Jalla tidak malu dari kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia mimpi? Maksudnya mimpi junub. Apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila ia bermimpi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Seorang wanita wajib mandi idza ra'atil ma', apabila ia melihat air mani. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian riwayat yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang wanita yang melihat, yang bermimpi sebagaimana laki-laki itu bermimpi. Artinya apa? Mimpi junub. Qala taghtasilu, maka wanita itu adalah wajib mandi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini ada salah seorang wanita yang jarang kita dengar namanya, yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim merupakan ibundanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah. Sahlah bintu Milhan. Sebelum menikah dengan Abu Talhah, ia menikah dengan salah seorang lelaki yang bernama Malik ibn Nadhr di zaman jahiliyah. Lahirlah dari Malik ibn Nadhr ini seorang anak yang bernama Anas ibn Malik. Makanya namanya Anas ibn Malik, nama bapaknya Malik ibn Nadhr. Berarti ayah tirinya siapa? Abu Talha. Ketika datang Islam ke kota Madinah, Ummu Sulaim masuk Islam bersama kaumnya. Malik ibn Nadhr pada saat itu benci kepada agama Islam. Ia marah, ia murka tatkala melihat istrinya masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya ia kabur para jamaah. Ia tinggalkan istri dan anaknya ke mana? Ke negeri Syam. Namun Allah takdirkan Malik ibn Nadhr ini meninggal dunia. Mati meninggalkan siapa? Istri dan anaknya. Ya, gara-gara istrinya masuk Islam dia marah. Kemudian bilinnya lalu tiba Syam para jemaah, dan Allah takdirkan meninggal dunia di sana. Kemudian datanglah Abu Talha melamar, meminang Ummu Sulaim. Dan para ahli sejarah menyebutkan ikhwatal iman, Ummu Sulaim ini salah satu bahasa kita kembang desa. Jadi banyak lelaki yang kaya raya itu tertarik kepada siapa? Ummu Sulaim ini. Tapi semuanya ditolak ikhwatul iman. Kemudian datanglah Abu Talhah radhiyallahu anhu melamar Ummu Sulaim. Dia mengatakan, laki-laki sepertimu ini tidak layak ditolak. Dengan mama marap sidanikin dekna layak tolak. Tapi sayangnya engkau masih kafir katanya.
In aslamta tazawwajtuka. Lamun datama Islam merari wah kancaku. Engkau masuk ke agama Islam, ya, nikahlah denganku. Wala uridu minka sadaqan ghairah. Aku tidak mau mahar selain engkau masuk ke dalam agama Islam. Makanya ahli sejarah mengatakan bahwasanya satu-satunya wanita yang maharnya agama Islam itu adalah siapa? Ummu Sulaim. Fa aslam, Abu Talhah masuk Islam, fazawwajaha bihi ibnuha Anas bin Malik. Ketika Abu Talhah masuk ke dalam agama Islam, ia dinikahkan oleh anaknya siapa? Anas bin Malik. Baik. Sebelum kita lanjutkan membaca hadis ini khotal iman, kita akan ambil beberapa keutamaan Ummu Sulaim ini dulu. Di antara keutamaan Ummu Sulaim, kepada beliaulah dan suaminya turun ayat surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka itu orang-orang yang membutuhkan. Lihat kata Allah Azza wa Jalla, mereka ini orang-orang yang mendahulukan orang-orang muhajirin, padahal dia dengan butuh. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya sendiri, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan suatu kisah dalam sahih mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, saya lapar. Apa kata lelaki ini? Saya lapar. Kemudian Nabi SAW mengutus utusan kepada istri-istri beliau. Apa kata jawaban istri Nabi alaihi salatu wassalam? Kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Para jamaah, ya, tidak ada di dalam rumah Nabi SAW pada saat itu kecuali apa? Kecuali air. Saking sulitnya kehidupan Nabi pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin menjamu sahabat ini? Salah seorang sahabat Ansar mengatakan, saya wahai Rasulullah. Nabi tidak ingin menjamu, Nabi tidak ingin menyerahkan orang ini kepada orang lain sebenarnya. Akan tetapi kondisi Nabi SAW saat itu tidak memungkinkan. Yang hanya beliau miliki cuma air saja. Akhirnya Nabi menawarkan tamunya ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang ingin menjamu sahabat ini? Salah seorang sahabat Ansar mengatakan, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Ansar ini dibawalah laki-laki ini ke rumahnya. Dia mengatakan kepada istrinya, muliakanlah tamu kita ini, karena ia adalah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum dengar apa kata istrinya? Kita tidak memiliki apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak. Ntar apa balik ini kan terjawang kita dengan enggak ada makanan bebea udah balik ini. Yang cukup cuman makanan untuk anak-anak. Apa kata suaminya, ikhwatal iman? Siapkan makananmu, nyalakan lampu, tidurkan anak-anak. Kalau mereka minta makan,
Akhirnya lihat, wanita ini, istri ini taat kepada suaminya. Disiapkan makanannya, nyalakan lampunya, dan dia tidurkan anak-anaknya. Kemudian di ikhwatal iman, ya, dijamulah siapa? Tamunya ini. Kemudian sahabat Ansari dan istrinya, ya, memperlihatkan apa? Pura-pura mereka ikut apa? Ikut makan. Setelah itu mereka tertidur dalam keadaan apa? Lapar. Subhanallah. Keesokan harinya sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Allah tertawa atau takjub terhadap perilaku kalian berdua. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini, surat Al-Hasyr ayat ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-Imam Muslim menyebutkan bahwasanya sahabat ini adalah Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Luar biasa para jamaah. Lihat betapa penyabarnya siapa? Ummu Sulaim. Luar biasa. Wanita yang penyabar, wanita yang taat kepada suaminya. Lihat, dia tidak punya apa-apa dalam rumahnya, tapi kata suaminya, siapkan makananmu, disiapkan. Beka para jamaah, namun kita kan masak tamu mangan bebeakno lapar. Tapi karena dalam rangka memuliakan tamu Nabi alaihi salatu wassalam, mereka rela tidur dalam keadaan lapar. Mereka tega membiarkan anak-anak mereka dalam keadaan apa? Lapar. Demi Allah, ini tidak bisa dilakukan kecuali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesabaran pada level dan derajat yang tertinggi. Coba para jamaah, kita ini kan manusia yang selalu memprioritaskan siapa? Diri kita. Masa kita lagi lapar, batur besar ngono ukuran. Nah, tapi ini cocok ayat ini turun, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Baik. Kemudian keutamaan yang lain. Dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, ketika meninggal putranya Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "La tuhadditsu Aba Talhata bibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu." Jangan kasih tahu Abu Talhah anaknya mati sebelum saya yang memberitahunya. Akhirnya Abu Talhah pulang. Singkat ceritanya, Abu Talhah pulang. Kemudian disiapkan, dihidangkan apa? Makan malam. Kemudian ia berdandan dengan dandanan yang sangat luar biasa. Berdandan secantik mungkin Ummu Sulaim. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, Ummu Sulaim tidak pernah berdandan secantik itu kecuali pada malam ketika anaknya meninggal dunia. Ka para jamaah, arek dengan dina payagen bepayas anaknya mati ini. Ini luar biasa penyabarnya Ummu Talhah ini. Ummu Sulaim ini. Luar biasa penyabarnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Mana ada wanita yang sedang kehilangan buah hatinya, tertimpa musibah yang berat, musibah yang besar, kemudian ia sanggup untuk apa? Bersolek, berhias dan berdandan secantik mungkin. Untuk siapa? Untuk suaminya. Subhanallah. Kemudian ya Abu Talhah ya berhubungan badan dengan Ummu Sulaim. Setelah itu ia pun berkata, "Ya Aba Talhah,
ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Wahai Abu Talha, katanya. Ya Abu Talha sudah apa? Ya sudah selesai makan, kemudian dipenuhi kebutuhan apa? Seksualnya, kebutuhan batinnya. Ya, kemudian apa katanya Abu Talha? Ada sekelompok manusia yang meminjamkan pinjaman kepada salah satu keluarga. Satu saat orang-orang ini ingin mengambil barang pinjaman tersebut. Apakah boleh orang-orang itu menghalangi mereka? Apa jawaban Abu Talha? La, enggak boleh katanya. Karena dia yang punya. Baru nepantok sama makna terus. Barulah dipukul dengan berita kematian anaknya. Qalat fahtasib ibnaka. Nah, sekarang ya, seperti anakmu juga. Ya, anakmu sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Fahtasib ibnaka. Maka berharaplah pahala dengan kematian anakmu. Kemudian yang namanya fitrah para jamaah, Abu Talha marah. Kemudian mengatakan, engkau biarkan aku tidak mengetahui itu sampai aku berlumuran janabah, hatta talattakhtu bihadza. Kata Abu Talha, engkau biarkan aku berlumuran janabah, kemudian baru engkau kasih tahu aku berita kematian anakku. Kemudian Abu Talha bergegas datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian memberitahu apa yang terjadi. Diceritakan antara dia dan istrinya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatukuma. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi malam yang telah kalian lewati berdua. Kemudian ternyata Ummu Sulaim hamil dan lahirlah seorang anak lagi. Taib. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita ambil beberapa hukum dalam hadis ini. Hukum yang pertama adalah al-hadis dalilun ala fadilati Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma bihirsiha ala al-fiqh fi ad-din wa husni adabiha haitsu qaddamat baina su'aliha kalaman yamuddu li'udhriha. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ummu Sulaim yang menunjukkan semangatnya dalam mempelajari agama dan indahnya adab dalam bertanya, di mana beliau memulai dengan muqaddimah. Beliau memulai dengan apa? Muqaddimah sebelum bertanya. Muqaddimah yang menjelaskan alasannya. Apa muqaddimah itu? Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam kebenaran. Maka di antara adab bertanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau pertanyaan kita itu pertanyaan yang bahasanya vulgar atau hal-hal yang sensitif atau hal-hal yang kurang layak untuk didengar oleh khalayak ramai, maka hendaklah dimulai dengan muqaddimah, pendahuluan sebelum bertanya. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang agak sensitif. Karena Allah tidak malu dalam urusan kebenaran. Jangan langsung apa? Ngangkat angkat tangan. Ini Ustadz nih pertanyaan nih. Di antara adab yang baik dalam bertanya itu ikhwatal iman. Kalau pertanyaan itu
sensitif, ya. Dan salah satu pertanyaan yang sensitif para jamaah, girang tengah tuanang batur. Ini sensitif dah ini. Ya, kita bakatawan agen kadu mantok batur. Dia bertanya sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia ingin bertanya perilaku temannya. Ini juga pertanyaan yang sensitif. Maka mulai dengan mukaddimah. Afwan Ustadz, saya bertanya. Ini mungkin pertanyaan yang akan menyinggung orang-orang. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan saya. Kasih apa? Mukaddimah. Ini menjelaskan uzurnya. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Innallaha la yastahyi minal haq. Allah enggak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apa pertanyaannya para jamaah? Apakah wanita itu wajib mandi? Bahasan kita dengan Nina ini wajib kena mandi beli. Lamunna mimpi basah. Wajib enggak perempuan itu mandi junub apabila dia mimpi junub? Baik. Kemudian faedah yang kedua. Annahu yanbaghi lil insan an yas'ala amma yahtaju ilaih hatta fil umuri allati yustahya minha. Wa la yanbaghi an yamna'ahu al-haya'u min ma'rifatil haqqi was su'ali anhu. Sepantasnya seseorang bertanya tentang perkara yang ia butuhkan dalam urusan agamanya. Bertanyalah dalam perkara yang kita butuhkan dalam urusan agama kita. Meskipun itu dalam urusan-urusan yang kita malu untuk mengutarakannya. Makanya kadang para wanita itu, wanita yang haid kalau bertanya tentang haid melalui perantara siapa? Istri-istri Nabi SAW. Karena itu pertanyaan yang khusus berkaitan dengan kewanitaan. Sehingga melalui perantara istri Nabi SAW. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, meskipun itu masalah yang mereka sendiri itu malu untuk bertanya. Makanya salah satu keutamaan wanita-wanita Ansar itu, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, ni'man nisaul Ansar. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita-wanita Ansar. Kenapa para jamaah? Lam yakun yamna'hunnal haya' an yatafaqqahna fid din. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan agama. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan agama. Maka salah satu perkara yang tercela adalah apa para jamaah? Malu bertanya dalam urusan agama. Padahal malu ini adalah sifat yang sangat mulia. Malu ini para jamaah sifat yang sangat mulia. Kita sering mendengar, ya, Nabi SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari iman. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga wal haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Sifat malu itu bagian dari iman dan iman itu akan ada di dalam surga. Ini hukum asalnya para jamaah. Sifat malu itu adalah sifat terpuji. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, al-haya' la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali apa?
kebaikan. Makanya Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang punya saudara luar biasa pemalunya para jamaah. Seantar pangilana. Makanya Nabi SAW mengatakan dia, da'hu fa innal haya' minal iman. Biarkan dia. Arurangna pengilan sama tonde ini yang mana? Biarkan saudaramu ini memiliki sifat pemalu, karena sifat pemalu itu adalah bagian dari keimanan. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang sedikit sifat malunya, sedikit sifat waraknya. Apa namanya sifat warak? Meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan urusan akhiratnya. Orang yang sedikit malunya, sedikit waraknya. Bahkan tanda orang itu sengsara adalah sedikit rasa malu para jamaah. Kenapa? Orang yang tidak malu, dia akan berbuat sesuka hatinya. Dia akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya, tanpa peduli aturan agama. Makanya kata Fudail bin Iyad, khamsun min alamatis syaqawah, 5 tanda kesengsaraan. Al-qaswah, kerasnya hati. Ya, al-qaswatu fil qalb, kerasnya hati. Wa jumudul ain, keringnya air mata. Tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qillatul haya, sedikit rasa malu. 4, warraghbatu fid dunya, tamak dan berambisi dalam urusan dunia. Watulul amal, dan panjang angan-angan. Nah, tapi kalau urusan agama para jamaah, lamun teu ketawan dende ilah. Jangan apa? Jangan malu. Makanya kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innal haya la yajuzu an yamna'al insana minas su'al an dinihi fima yajibu alaih. Sifat malu tidak boleh menghalangi seseorang untuk bertanya tentang urusan agamanya yang seharusnya ia ketahui. Sifat malu tidak boleh menghalangi seseorang dari apa? Bertanya urusan agama. Baik, kemudian faedah berikutnya. Faedah yang ketiga. Al-haditsu dalilun ala nafyi sifatil haya' minal haqqi 'anillahi ta'ala wa dzalika likamali 'adlihi wa rahmatihi. Hadis ini menunjukkan ditiadakannya sifat malu Allah dalam urusan kebenaran. Kita ulang sekali lagi para jamaah. Hadis ini menunjukkan ditiadakannya sifat malu dari Allah dalam urusan kebenaran. Itu menunjukkan sempurnanya keadilan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu sifat Allah itu adalah apa? Sifat malu. Tapi dalam urusan kebenaran ditiadakan. Kenapa? Kesempurnaan, keadilan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah Azza wa Jalla dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari hadis Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu,
Innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha menutupi. Yuhibbul haya'a was-sitra. Allah mencintai sifat pemalu dan sifat menutupi diri. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat pemalu. Iya. Ia malu tatkala ia berbuat maksiat kepada Allah. Ia malu apabila ia tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah. Ia malu apabila ia tidak sanggup melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah Allah cinta kepada dia. Tapi kalau kita malu mengerjakan sunnah ikhwatal iman, ini malu yang tercela. Malu dalam menyampaikan kebenaran, ini juga tercela. Maka dalam urusan menyampaikan kebenaran ikhwatal iman, tidak boleh kita malu. Tidak boleh kita segan. Tidak boleh kita malu kalau kita berbicara kebenaran. Sampaikan kebenaran. Sampaikan hukum Allah dengan cara yang baik, yang halal halal, yang haram haram, yang sunnah sunnah, yang bid'ah bid'ah. Sampaikan seperti itu, selama dengan cara-cara yang diatur oleh agama Islam yang mulia ini. Karena Allah mencintai apa? Sifat pemalu. Innallaha hayyun sittir. Allah Maha Pemalu dan Maha Menutupi, yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Al-haditsu dalilun ala anna al-mar'ata kar-rajul idza ra'at fi manamiha annaha tujama'u fa innaha taghtasil kama yaghtasilu ar-rajul lakin bi syarti wujudil ma'. Hadis ini menunjukkan seorang wanita seperti lelaki. Seorang wanita apa? Seperti lelaki. Apabila ia mimpi junub, maka ia wajib mandi. Sebagaimana laki-laki wajib mandi. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Apabila ia melihat air mani. Mungkin dia mimpi junub, tapi ketika dia bangun tidak melihat adanya apa? Air mani, maka dia tidak wajib mandi. Berarti syarat mandi junub itu adalah apa? Idza ra'atil ma', apabila ia melihat adanya air mani. Orang yang mimpi junub itu ada 3 keadaan. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wal muhtalimu lahu salasatu halat. Orang yang mimpi junub itu memiliki 3 keadaan. 1, an yadhkural ihtilam wa yaral maniyya fahadha yajibu alaihi al-ghuslu. Orang yang mimpi junub dan dia melihat orang yang mengingat dia mimpi basah. Dia mengingat dirinya mimpi basah. Kemudian dia melihat adanya air mani, maka dalam kondisi seperti ini ia wajib mandi junub. Berarti yang pertama, dia ingat dirinya mimpi, kemudian dia melihat adanya air mani, maka hukumnya wajib sebagaimana dalam hadis ini. Yang kedua, orang yang mimpi junub, mimpi basah, dia ingat dirinya mimpi basah,
tapi dia tidak melihat air mani, fahadza la ghusla alaih, maka dia tidak wajib mandi junub. Paham para jamaah? Jelas? Mana dalilnya? Kan apa kata Nabi? Idza ra'atil ma. Pertanyaan Ummu Sulaim ini, wajib enggak perempuan yang mimpi basah itu mandi? Apa jawaban Nabi? Iya, idza ra'atil ma. Iya, apabila dia melihat adanya air mani. Berarti kalau cuman hanya dia mimpi basah saja, tapi dia tidak melihat adanya air mani, maka dia tidak wajib mandi. Kondisi yang keberapa? Yang ketiga. An yaral ma wa la yadhkuru ihtilaman. Dia melihat adanya air mani, tapi dia tidak ingat dirinya mimpi basah. Terjadi enggak para jamaah ini? Oh iya, terjadi. Maka dalam kondisi yang ketiga ini, fayajibu alaihil ghuslu, wajib dia mandi junub. Kenapa? Karena dia melihat syarat. Ya, dia melihat apa? Syarat. Dia melihat air mani. Idza ra'atil ma, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innamal ma'u minal ma. Sesungguhnya air itu dari air. Artinya orang yang melihat air mani wajib mandi junub. Jelas Abu Mikdad? Berapa kondisi orang yang mimpi basah itu? 1. Melihat air tidak mimpi. Melihat air mani tapi tidak ingat mimpi. Bagaimana hukumnya? Wajib mandi. Yang kedua, hendak mimpi. Yuk ke? Oh, mimpi lagu lupa ya terus. Kan jawah baru ini. La ilaha illallah. Dia bermimpi tapi tidak melihat air mani. Maka ini dia tidak wajib mandi junub. Yang ketiga, dia ingat dirinya mimpi junub dan dia melihat adanya air mani, maka ini jelas wajib mandi. Jelas para jamaah? Azan dulu para jamaah. Kita lanjutkan satu faedah lagi setelah kita azan dulu, dah azan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita baca faedah yang terakhir. Wal haditsu dalilun ala anna al mar'ata tahtalimu wa tunzilul maniyya kama yunzilur rajulu wal janinu yukhlaqu min nutfatay ar-rajul wal mar'ah. Kalau ini faedah dari sisi ilmu medis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita itu bisa mimpi basah dan mengeluarkan air mani, sebagaimana laki-laki mengeluarkan air mani. Ini kaitannya dengan ilmu medis. Wanita bisa mimpi basah dan mengeluarkan air mani, sebagaimana laki-laki mimpi basah dan mengeluarkan air mani. Dan janin itu diciptakan oleh Allah dari 2 air mani, percampuran air mani laki-laki dan perempuan. Mana dalilnya para jamaah? Dalam surat Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur.
Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini. Apa maksudnya? Yakni ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah. Allah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Artinya air mani laki-laki dan perempuan. Idza jtama'a, apabila ia bercampur. Summa yantaqilu ba'du min turin ila tur. Wa halin ila hal. Kemudian ia berubah. Tahap demi tahap, proses demi proses. Ya, warna demi warna. Nah, ini yang ditemukan oleh para siapa? Para ahli medis. Tapi sebelum itu Allah Azza wa Jalla telah berbicara tentang ini. Kami menciptakan manusia itu dari campuran air mani laki-laki dan perempuan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam konsep Islam, apabila air mani laki-laki itu lebih dulu keluar, maka anak itu akan mirip dengan bapaknya. Apabila air mani perempuan itu lebih dulu keluar, maka ia akan mirip dengan ibunya. Sebagaimana pertanyaan siapa ini? Abdullah ibn Salam kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kira demikian kajian kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya silakan kita bawa waktu untuk tanya jawab. Pak Abu Pit. Hah? Oh, salat mayit kah? Terus? Taib. Pertanyaan Abu Pit ini, salat jenazah kita berjumlah 7 orang. Kemudian boleh nggak dia satu saf? Jadi sunnahnya, ya, kalau salat jenazah itu safnya apa? Diperbanyak. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, meskipun dia sedikit, ya mungkin dijadikan berapa saf itu? Ya 3 saf bisa, dua. Di antara dalilnya hadis riwayat Malik ibn Hubairah. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu fayusalli thalathatu sufufin minal muslimin illa wajab." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolatkan oleh berapa saf? Oleh 3 saf, melainkan wajiblah bagi dia. Hadis ini riwayat Abu Daud. Maka sunnahnya, ya, saf itu apa? Diperbanyak. Jelas Abu Pit? Allahu ta'ala a'lam. Nah, sekarang saya kah? Ya, menurut pengalaman itu ya ini dia hukum ini telah menyatakan alam saya kan Taib. Sebelum kita jawab para jamaah, Imam Nawawi juga mengatakan yustahabbu an takuna sufufuhum salasatan. Sunnahnya safnya orang salat jenazah itu berapa? 3. Wa dzalika li hadis Malik ibn Hubairah. Sesuai dengan hadis Malik ibn Hubairah. Salasah fasa'id. 3 saf atau lebih. Sebagaimana hadis Malik ibn Hubairah. Apakah beda antara di Mekah dengan di sini katanya? Karena kita tidak pernah mendengar Allahumma sa. Ya tentu para jamaah beda. Di sana kan sumber wahyu. Ya. Makanya ulama Syafi'i mendahulukan riwayat Hijazi daripada riwayat selain Hijazi. Karena riwayat Hijazi itu lebih dekat pada sumber wahyu.
Sekarang bukan masalah dia di Mekah dan di Madinah, ada tidak dalilnya. Nah, itu jadi masalah Abu Pit. Bukan masalah dia di Mekah dan di Madinah. Ya. Sama seperti dosen kami rahimahullahu taala, Syekh Su'ud ibn Id al-Jarbu'i namanya, rahimahullahu taala. Beliau salah satu dosen yang sangat ditakuti di kuliah hadis dulu. Datang kelas itu bawa lembar absen saja para jamaah. Hari pertama saja beliau suruh kita hafal nomor absen. Pertama disebut nama kita dan suruh hafal nomor absen kita. Setelah itu absen pakai nomor wahid, itsnan, salasah, sai, 2, 3, 4, 5 katanya. 1, 2, 3 disebut. Tidak mau habis-habiskan waktu para jamaah. Jadi ada kurikulum kita namanya Al-Muharrar fil Hadis. Mirip-mirip hadisnya dengan Bulughul Maram. Beliau itu kalau mensyarah itu pakai hafalan, kayak kitab berjalan sudah. Beliau ditanya sama murid dari salah satu murid waktu itu dari Afrika, yang lupa namanya. Syekh katanya, kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tarawihnya 23 katanya. Sedangkan kita tahu riwayat yang paling kuat itu kan 11 katanya. Kita berdalil bukan dengan Mekah Madinah katanya. Bukan dengan Haramain. Iya, Haramain ini dua tempat yang mulia. Tapi yang menjadi patokan kita, dalil kita adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hujah kita kata beliau. Jelas Abu Pit? Nah. Betul sebagian para ulama itu kadang berhujjah dengan amalan penduduk kota Madinah. Ya. Tapi yang menjadi hujjah itu dalil, bukan perbuatan penduduk suatu kaum. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah bahasa itu Ustaz. Jadi misalnya masa-masa tadi kita lihat kita ini, lalu mengingat tadi dari minggu arah nikmat niki. Bagaimana nih? Biasa nikmat niki. La ilaha illallah. Pertanyaan ahim ini. Kita ingat diri kita mimpi basah, mimpi nikmat, no ingat tangan. Tapi kita nggak lihat air katanya. Kan sudah kita jelaskan tadi. Tidak wajib dia hanya mengingat mimpi saja, tapi tidak melihat adanya air mani. Maka mimpi basah itu diwajibkan mandi dengan syarat melihat air mani. Mungkin kering Ustaz. Hah? Sudah kering. Kalau sudah kering kelihatan ya mandi, tetap melihat namanya. Jelas ahim? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pesahab. Kabujulu katanya dengar terus ulang nih teman dengar kah? Innama hiya inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Terus pertanyaan. Apa kan ana? Inna min khiyarikum, sesungguhnya sebaik-baik kalian. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya pesahab. Inna min khiyarikum wa aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlak kita, semakin dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin jelek akhlak kita, semakin jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga pada hari kiamat. Jelas pesahab? Wallahu taala alam. Kedua. Nikah ngumpe ini dulu. La ilaha illallah.
Jadi pertanyaan Pesahab ini, perlu nggak kita menikah dengan bidadari sebagaimana kita nikah di dunia katanya? Nggak perlu Pesahab. Langsung dikasih kita sama Allah itu. Kita masuk surga itu langsung disambut bidadari. Nggak perlu saya terima nikahnya bidadari. Langsung mau. Nggak perlu pakai mahar, nggak perlu pakai wali, nggak perlu pakai saksi. Jelas Pesahab? Langsung. Minimal berapa? 2. Makanya kata Abdullah bin Abbas itu, innar rajul la yu'aniqu hural 'in. Sesungguhnya seorang lelaki itu memeluk seorang bidadari 70 sana, selama 70 tahun. La yamalluha wa la tamalluhu. Ia tidak pernah bosan dan bidadari itu tidak bosan. Ke Pesahab ya, ida gin ngapong bidadari undi dah bosan 70 tahun. Undi bidadari ini dah bosan ngapong idan dah. Bidadari enggak bosan, laki-laki itu tidak bosan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Nah, kering saya. Wanita yang haid dan minggu basah wajib mandi gitu. Jadi nanti dia mandi. Ketika apa? Iya, ketika bersuci. Mandi itu tidak akan bermanfaat bagi dia sampai kapan? Sampai dia bersuci. Wallahu taala a'lam. Sila coba. Apakah boleh ya nyatukan mandi junub dengan apa? Mandi Jumat. Kalau kita berpendapat wajib, boleh dia. Karena memang ada dalam satu riwayat kita diperintahkan mandi Jumat itu dengan apa? Dengan cara mandi junub. Tapi kalau kita berpendapat sunnah, maka tidak bisa diwajibkan apa? Menggabungkan niat mandi junub dengan mandi Jumat. Kalau kita mengambil pendapat apa? Sunnah. Jelas? Allahu taala a'lam wa a'lam. Mikdad. Qada hajat terus. Simbeyo internet nih. La ilaha illallah. Yang ngumpe lalu kini aja para jamaah. Dia kodok hajat katanya ini para jamaah. Subhan. Tumben saya dengar pertanyaan ini nih. Nggak pernah saya dengar sebelum-belumnya ini. Ya. Bagaimana katanya? Ada orang yang sedang kodok hajat, kemudian agak keras, ya apa namanya kotorannya, sehingga apa bahasa kita ngenjen, apa bahasa Indonesianya apa? Dia ngeden, keluar sampai keluar air maninya katanya. La ilaha illallah. Ya wajib mandi. Jelas Mikdad? Wallahu taala a'lam. Ini pertanyaan pertama ini para jamaah dalam sejarah ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apa kades terakhir? Hah? Enggak boleh. Ya, saudara, dia saudara secara biologis, tapi bukan saudara secara syariat. Sama seperti ayahnya itu, dalam syariat dia ayah biologis, tapi dia bukan ayah secara syariat. Mana bukti para jamaah? Anak di luar nikah itu nggak bisa mewariskan dari siapa? Dari bapaknya, tapi dia hanya mewariskan dari siapa? Ibunya. Maka saudara-saudaranya itu tidak bisa menjadi wali nikahnya.
Yang jadi wali nikahnya adalah apa? Hakim. Wallahu taala a'la wa alam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.